kalau kita melihat kita ke domestik Indonesia bahwa akhirnya kita juga menggunakan playoff gitu ya. Kenapa enggak kita playoff seperti dulu lagi Mbak ya, wilayah barat, wilayah timur ya? Itu tadi dari awal sebetulnya salah satu kenapa setiap klub membakar uang itu kalau tidak ditemukan. Yang dikhawatirkan bukan hanya induknya Mbak, khawatirnya lah personalnya Mbak. Maksudnya gimana itu? Ya. Atau presiden setelah Jokowi nanti Prabowo konferensi pers, seluruh pemegang stakeholder, gubernur, wali kota maupun bupati segera limpahkan. Tapi kan emang secara logikanya kalau di Timnas itu kan tidak bisnis gitu kan. Boleh bisnis tapi jangan di bisnisnya di nomor satu kan. Tapi kemenangan dan pencapaian dari suatu prestasi lebih diutamakan begitu kan. PSSI itu pemulung. Belum tentu itu barang jadi, belum tentu itu dia emas, ya tapi itu adalah ampas. Ampas bagi negara sana. Bagi negara sana. Ya kan? Pemulung dipungut satu, siapa tahu masih ada emasnya dikit lah gitu. Kira-kira Bravo Radio Bolako ID dan Cocomeo Channel. Ya, buat Gila Bola Mania, Anda sekarang bisa mendengarkan di Radio Bolako ID sekaligus menonton di Cocomeo Channel. Dan selamat gini hari. Kenapa gini hari? Karena pendengar Radio Bolako ID itu ada yang saat ini sudah pagi, ada yang masih malam, dan bahkan ada yang masih sore. Karena apa? Karena didengar di seluruh pelosok dunia. Betul kan, Bah? kira-kira gitu kali ya. Ya, kali ini Musafir Kelana ditemani oleh legend kita yaitu Mbah Cocomeo. Gimana Mbah Cocomeo? Sehat-sehat? Asik-asik aja. Asik-asik aja. Kita mau ngobrol apa nih, Mbah? Makanya nih, karena pendengar radio Bolako ID ada yang minta lagu, ada yang minta sekarang bisa nggak ada sandiwara kayak dulu di RRI. Banyak sekali permintaan-permintaan yang coba kita akomodir. Nanti kita diskusikan dengan redaksi Radio Bolako ID. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, kali ini juga banyak sekali kalau mau kita bincangkan tentang sepak bola, karena memang pertengahan tahun adalah hari-hari sepak bola, banyak sekali turnamen-turnamen, banyak juga sekali kompetisi yang sudah berakhir. Bahkan Liga Indonesia juga nyaris berakhir, tinggal menyisakan 2 pertandingan babak final. Sedangkan untuk Liga Primer sudah jelas siapa juaranya, ya Mbah? Iya betul. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebetulnya banyak rekor ya. Pertama di Liga Inggris itu Manchester City 4 kali berturut-turut. Nah itu belum pernah terjadi di semua anggota Premier League. Itu yang pertama. Yang kedua, di musim kompetisi ini di Liga 1 diberlakukan final championship. Kira-kira gitu. Jadi walaupun satu musim home and away itu di klasemen paling puncak ya, nomor 1, tidak ada jaminan untuk sebagai juara. Ini memang versi-versi yang masih diperdebatkan ya, karena standar semua kompetisi liga elit dunia di Asia atau di Afrika semua menggunakan sistem home and away, yang paling banyak menang ya adalah juara. Kalau sekarang nomor 3 entar dulu deh, kita bangun kekuatan bisa. Jadi masih enggak, kalau orang Cina sih bilang bocengli. Ini kan kembali lagi Mbah, waktu era sebelum tahun 2007 kan, belum Super League, masih divisi utama juga pakai ada playoff kan. Ada sisi barat, wilayah barat, wilayah timur, 4 tim ketemu kan, hampir serupa lah, ada playoff gitu. Tapi kalau menurut station TV atau rating TV, memang dengan playoff itu ratingnya lebih bagus Mbak.
Betul. Betul, itu dari sisi non teknis sepak bola ya, di sisi ekonomi seperti itu. Tetapi semua klub di Indonesia tetap aja bakar duit. Jadi yang mau diuntungkan siapa? Ini umpamanya gue juragan nih, juragan ayam ya kan, gue semuanya menang terus. Ya kan, adu sabung ayam, gue maunya menang terus. Nah, ini di kompetisi yang menang induk organisasinya, yang memutar roda kompetisi, yang odong-odong semua klub. Klub yang Nah, ini nggak sehat gitu loh. yang dikhawatirkan bukan hanya induknya, Mbah, khawatirnya lah personalnya, Mbah. Maksudnya gimana itu? Ya, yang untung tuh bukan lembaga, tapi yang dikhawatirkan yang untung personilnya gitu, Mbak. Kira-kira seperti itu yang Ya. dimaksud oknum kan. Jadi Oknum. oknum di dalam lembaga sepak bola Indonesia akan memenangkan pertandingan terus menerus. Sementara 18 klub anggota Liga 1 selesai kompetisi itu artinya dia sudah membakar uangnya sendiri. Itu kayak jargon suatu produk, Mbak. Siapapun juaranya, pemenangnya adalah induk organisasinya. Kalau kita ngomong Coco Media Channel maupun Radio Bolako ID nggak didengar, tapi kalau orang bule didengar. Masalahnya di situ tadi, organisasi dan negara ini otaknya semuanya otak feodal gitu loh. Ya kita kan berusaha untuk terus selalu mengingatkan, Mbak, agar pada track yang benar begitu kan. Track yang benar di Indonesia itu beda sama di Malaysia, di Thailand dalam memutar roda kompetisi. Apa tuh, Mbak, bedanya, Mbak? Bedanya transportasi akomodasi dahsyat. Semua yang selama ini jadi kendala ya diminimalis. Kalau wakil dari Sumatera bermain di di Papua itu pulang pergi satu orang aja udah 10 juta. Ya, betul, Mbak. Gila gitu loh. Terus kalau kali 30 official ya kan itu baru tiket. Enggak efisien gitu loh. Pada realitanya adalah pengalaman pribadi, kalau kita sudah ke arah Papua, kita bawa tim minimalis, Mbak. Nah, apalagi sudah lama-lama seperti itu kan. Jadi ada anekdot dulu, salah satu pelatih bilang saya, udahlah bawa pemain cukup 18 saja atau 17 bahkan 16 lah. Kalaupun capek ya lari-lari kecil aja di lapangan, gak usah diganti. Karena biaya iritnya itu lebih penting daripada toh lebih kita seolah-olah melepas kalah di sana, Mbak, gitu, Mbak. Ya, ada banyak sejarah di Papua ya. Zaman ada Persiwa Wamena sama Persipura ya yang wakil Liga kasta tertinggi. Itu di zaman itu karena di Wamena ini di atas ya, di atas permukaan laut hampir 3.000 ya, per 5.000 gitu. Itu selalu diuntungkan. Sama kayak di Peru lah ya kalau di sepak bola. Kalau pemain-pemain dari Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, bla 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 gitu-gitu ya, Venezuela main di sana pasti kalah. Jadi mereka sudah kalah sebelum bertanding. Nah, saat itu ya, Persiwa Wamena tidak pernah kalah di kandang. Ya memang selain itu juga banyak tim yang dari tanda kutip dari Pulau Jawa itu kelelahan, karena kan ke Jayapura dulu, baru ke Wamena, terus nanti balik lagi gitu, seperti itu. Itu kan masalah non teknis, ya kan. Masalah teknisnya itu kalah sebelum bertanding, itu mental bertandingnya udah sampai situ. Jadi tahun 2011 per 12 ya, itu baru dipecahkan rekor ketika Arema bermain di sana. Itu ada peristiwa sekali itu. Jadi nggak pernah terkalahkan Wamena Persiwa. Sekali-sekali kalahnya hari itu. Makanya di zaman itu karena materi pemainnya juga lagi bagus-bagusnya, Persiwa Wamena bisa sampai runner up gitu loh. Ya betul, Mbak. Runner up ya, Pak. Kan kayak gitu-gitu kan. Kalau biasanya kalau satu musim sapu bersih nggak ada seri ya, semuanya menang. Dia cuma butuh 5 pertandingan lagi untuk menang. Sulit diselip di 3 besar klasemen. Itu akan terjadi gitu. Tapi di sisi plus itu juga ada sisi negatif ya. Negatif nanti Wamena itu kalau persiapan kompetisi
mereka tuh stay-nya di daerah Jawa gitu, Di karena Malang. karena buat uji coba mereka nggak punya lawan gitu. Semua banyak faktor dijadikan patokan ya. Jadi kayak Persipura yang paling banyak ya. Itu setiap pramusim ya sampai dia nanti di musim berikutnya mungkin sebulan gitu ya. Dia di Batu tuh, di sana Ya. ada hotel yang ada fasilitas lapangan sintetis ya. Bagus itu di sana. Ya tentunya juga itu lawan tanding kan lebih banyak di daerah Jawa Timur gitu, banyak klub-klub yang layak untuk di try out kan gitu. Dan terbiasa dimanjakan oleh Freeport. Jadi ya ayo kita di tempat yang mewah lah gitu. Sekali kayak gitu-gitulah. Tapi nggak benar, Jawa Timur banyak klub yang di try out kan, Mbak. Dia Ya. tidak bisa di Bogor gitu kan, dingin Ya, juga. betul, ya. Ya itu salah satu yang miris itu, bahwa kalau tim Jawa ke sana bawa pemain minimal gitu. Kalau pemainnya udah cerdas ya udah nggak usah diganti karena nggak ada pemain lagi, Mbak gitu, Mbak. Dia suruh lari-lari aja kecil di mana di lapangan itu. Tapi gitu. solusinya kita coba kasih referensi lah. Kita mungkin punya banyak contoh tapi nggak persis gitu ya. Brasil itu juga karena dia satu benua ya, jadi dia enak gitu. Bandingkan kalau di Indonesia yang banyak pulau ya, itu mempengaruhi stamina mental bertanding, itu akan terjadi. Nah, idealnya nih bukan seperti di Liga Brasil yang jauh-jauh akhirnya dibikin dua wilayah gitu lah. Ya. Nah itu 2 wilayah tapi setiap wilayah ditambah Jumlahnya. supaya jadi gini, pemain profesional nih menurut banyak orang yang bergelut di situ, untuk pemain dewasa liga gitu ya, dia minimal harus memainkan pertandingan 40 pertandingan, baik itu kompetisi, uji coba, bla bla bla, 1 tahun. Ya. Artinya apa? Artinya dia seminggu sekali 40, berarti kan 40 minggu. Ya. Kalau di Eropa 52 minggu ya sapu bersih. Semua udah dijadikan seperti apa namanya, produk ya. Jadi pemain itu udah seperti barang. Ya, karena Pokoknya lu fit seminggu sekali ya kan, 52 pertandingan, lu seminggu dapat segini, kalah kalau degradasi lu dikurangin kontraknya, tapi kalau menang kontraknya ditambah, habis itu dapat bonus bla bla bla. Itu banyak sekali yang semuanya serba uang. ya karena kan selain di liga domestiknya, mereka punya liga Eropanya kan, yang dimana di tengah minggu mereka bermain kan. Berarti at least minggu 2 kali tuh main. Nah, itu tadi standarnya ketika pemain profesional itu tidak kurang dari 40. Bisa aja 38, 37 pertandingan ya. Dia harus main, atau 40, 42 bla bla bla. Pokoknya nyaris mendekati 52 minggu dalam setahun. Itu dari semua sisi itu sudah jadi standar pemain internasional, pemain profesional. Ya, lalu kalau kita melihat kita ke domestik Indonesia, bahwa akhirnya kita juga menggunakan playoff gitu ya. Kenapa enggak kita playoff seperti dulu lagi, Mbak, ya, wilayah barat, wilayah timur ya? Itu tadi dari awal sebetulnya salah satu kenapa setiap klub membakar uang itu, kalau tidak ditemukan asal muasalnya, ya kan, di mana nih boroknya, supaya semua klub setiap selesai kompetisi untung, minimal balik modal. Nah itu harus ada solusinya gitu loh. Atau model seperti di Eropa yang financial fair play ya, Mbak? Bukan itu dulu. Hah? Karena Kalau kan kontrol pengeluarannya terada di situ gitu loh. bukan itu dulu. Jadi kita entitasnya adalah bisnis. Kalau lu profesional, lu punya stadion, bagaimanapun caranya, mau sewa 10 tahun, 50 tahun, mau beli, yang penting nomor satu investasinya adalah stadion. Kenapa stadion? Karena itu jiwa raganya mereka mendapatkan uang. Ya, kalau Kira-kira seperti itu. Nah, di Indonesia itu cuma Bali United.
Ya kan, itu pun juga 5 tahun. Kenapa? Nggak benar. Artinya negara nggak mau support, lu kontrak dong 25 tahun stadion. Jadi dia punya nyawa untuk menghidupin stadion itu 25 tahun. Ya, investasinya terhitung panjang gitu. Jadi kalau mau investasi besar nggak berbagi. ada sepak bola yang jangka pendek. Kalau yang berpikir jangka pendek ke laut aja. Kira-kira gitu. Pasti hancur dan pasti bangkrut yang mau bisnis itu. Kalau bicara investasi jangka panjang tentunya juga investasi di pemain kan, Mbah? Ya semuanya. Ya, itu kan? baik itu Kan di pemain finansial. masih jarang kita investasi jangka panjang. Investasi pemain itu yang paling benar, dia harus ngomong sama lembaga di daerahnya. Katakan kalau Jawa Timur, Asprof PSSI Jawa Timur. Kalau dia cuma butuh, dia bikin bangun akademi. Kalau di Surabaya, ya dia bekerja sama Askot PSSI Surabaya. Bah, kalau mau 18 semua kan mungkin terlalu ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk itu suddenly itu tiba-tiba gitu. Mungkin nggak Macet kaki. Macet kaki. Mungkin nggak, mungkin di pilot project mungkin 8 tim dulu gitu yang seperti harus punya stadion gitu. Berarti dia menurunkan derajat value yang sudah didapat di negara Indonesia yang penduduknya 270 juta, 100 jutanya penggila bola. Berarti diminimalis, artinya kan sebetulnya itu menurunkan mental semua. Harusnya negara yang support. Ya. Jadi negara harus ngomong, karena dia nggak punya wawasan apapun, harus yang ngomong orang PSSI, siapapun. Orang PSSI ngomong, Pak Presiden, kalau semua stadion yang ada klubnya anggota Liga 1, 2, 3, kalau tidak diberikan keringanan seperti UMKM gitu ya, ini sepak bola bangkrut, Pak. Jadi solusinya apa? Pak Presiden kan akan bilang gitu, solusinya semuanya stadion wajib dikelola oleh klub anggota Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang ada di kotanya. Itu dulu. Selama itu nggak pernah ada instruksi dari PSSI. Sementara Pak Presiden belum tahu apa maksud dari industri sepak bola, ya nggak dapat apa-apa. Siapa yang memberitahu? Kalau dari PSSI nggak bisa memberitahu karena nggak punya wawasan bagaimana membangun bisnis sepak bola. Kalau presiden tidak punya knowledge tentang bisnis sepak bola sebagai industri, ya tugasnya Coco Channel dan Radio Bola ID. Ente semua tuh harus begitu, semua klub. Kalau semua klub itu tidak pernah bisa mengelola minimal 25 tahun, stadionnya dikelola sendiri nih. Mau kita perbaikin, kita percantik, atau kita cuma sekedar investasi, oke, bahwa stadion maintenance punya mereka, ya bisa aja. Dan itu nggak boleh di bawah 15.000 penonton, minimal 21.000 penonton Liga 1. Tanpa 21 di bawah 20 masih rugi. Ya, kapasitas pada tiap home-nya jadi kecil. Dengan kesanggupan orang minat nonton membayar, ya kan, penghasilan kota setempat itu kan mempengaruhi nih. Dari situ kita bisa ngukur nih. Kalau 20 kita ada untung dikit. Jadi mau nggak mau kalau mau percepatan tanda kutip pembangunan sepak bola adalah campur tangan dari pemerintah ya, Mbak. Negara bicara instruksi, ya kan, lewat kebijakan dia, Kepres kayak apa aja, surat keputusan dari presiden. Bicara apa, Kepres dulu pernah ada perasaan, Mbak, apa Kepres yang percepatan pembangunan sepak bola, Pak, ya? Iya, itu ya mana gitu lah. Nah, itu nggak boleh dianggap angin surga.
ketika surat itu disebarkan kepada semuanya, yang CC menteri-menteri, Jokowi konferensi pers. Kalau memang ini di zaman Jokowi ya, atau presiden setelah Jokowi nanti Prabowo, konferensi pers. Seluruh pemegang stakeholder, gubernur, wali kota maupun bupati, segera limpahkan pengelolaan stadion masing-masing di kota-kotanya yang punya anggota Liga 1, 2, 3. Mohon kalau disewa semurah mungkin, tapi wajib minimal 25 tahun mereka kelola. Kerjasama kelola. Iya, jadi klub yang mengelola. Kalau klub yang mengelola pasti minimal tahu caranya. Berarti di klub-klub ini nanti akan ada properti manajemen mungkin gitu ya. Kita mau bikin warung bakso, gerobaknya ada, mangkoknya nggak ada. Atau mangkoknya ada nggak ada gerobaknya, Pak? Nah, ini sepak bola seperti itu. Klub mau bisnis sepak bola, ya kan, cuman punya pemain. Lah stadionnya di mana? Umpamanya di mana? Oh, kita bisa sewa. Itu pasti boros. Nggak boleh klub boros. Oke, kalau boros itu untuk membangun akademi ya, youth development ya, katakan dari 14-15 dia putar kompetisi di daerahnya. Boros untuk itu positif. Kenapa? Dia akan menghasilkan pemain terbaik. Yang terjelek, katakan dari pembinaan usia 15-17 lah yang udah siap-siap jadi pemain profesional. Katakan ada 7 nih yang berbakat. Ternyata dari 7 itu manajemen klub yang punya akademi, katakan Sleman gitu ya, PSS Sleman, dia dapat 4 gratis yang bina dia sendiri. Ya. Terus yang 3 di bawah kasta yang 4 itu ditawarkan ke klub lain, gitu loh. Ya. Itu bisnis. Teringat tuh ada salah satu pengurus PSSI yang ya pokoknya monumental lah dia. Dia bilang gitu bahwa pemain itu adalah seperti kuda balap gitu. Jadi harus dipelihara dan dikomersialkan sebagai produk yang ada yang bisa langsung, ada yang bisa dijual. Betul. Di Eropa itu sudah khusus PSSI-nya Perancis nih, yang kemarin tempat latihannya tim nasional tuh waktu Indonesia Guinea. Clairefontaine masih betul. Kan? Itu sekolah sepak bola gratis masuk di situ. Tapi syaratnya ketika itu dia dites untuk masuk di situ supaya gratis, semua syarat-syarat untuk menjadi pemain bola sudah lengkap. Dari tulang, dari cita-cita, dari standar menu gizi mereka, semua sudah diukur sehingga masuk di situ gratis. Ini PSSI-nya Perancis. Nah, kalau di klub, karena ini bisnis ya, kalau tim nasional kan lembaga ya, bukan bisnis. Sistemnya aja dia sudah mencetak. Dia tujuannya cuma satu, sekolah gratis itu. Dicetak untuk semuanya menjadi pemain profesional. Dari mindset, dari skill, ya kan, bukan untuk pemain nasional Perancis, bukan untuk pemain klub Paris Saint-Germain, bukan. Jadi ini dia cuma mencetak menjadi pemain profesional. Ya itu kan ibarat orang bertani kan punya bibit gitu kan. Betul. Bukan beli sudah jadi. Betul, dan itu sekarang di Eropa itu udah umur 8 tahun sampai 10 tahun. Dicari nih bakatnya. Nanti ketika ada yang dari 8 sampai 10, kalau memang dianggap berbakat, bertalenta, IQ ya, IQ apalagi IQ-nya nanti intelijensianya tinggi, itu dia naik kastanya nih. Ketika dia di umur 10 sampai 12, itu dia masih nomor 1 lagi di situ, bagian dari kualifikasi yang dahsyat gitu lah untuk menjadi pemain profesional. Dari umur 12 nanti ke umur 14. Ini hobinya pindah nggak?
ini bapak ibunya ngasih gizinya yang sudah dibiayain oleh klub sama nggak? Seperti itu sampai luar biasa. 14 ke 16 udah siap-siap deh. Ya kan, ini kalau gue tambahin lagi nih, gue bangun lagi nih anak ini, ya kan, harganya agak naik nih, gitu. Yang masih kalau ayam, kalau yang masih piye, ya kan, itu aja udah laku. All check kalau itu namanya istilah teknisnya DOC, all check ayam umur sehari dianggapnya. Ya kan, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di bahasa Jawa tuh naik setengah mateng ke madung, Ya. gitu loh. Ini kita mau beli yang ke madung, ya kan, sebentar lagi mateng nih. Ya, kalau bahasa Betawi diperem dulu itu. Nah, itu di setiap klub punya, gila timnya. Belum lagi nanti di tim intinya untuk Thailand itu, dia punya buka cabang lagi di Afrika. Oh, kita cocoknya nih kalau di Perancis. Pemain dari Ghana, Aljazair, ya, Nigeria yang jajahan dia dulu. Ya. Nah itu Mbah, ngomong jajahan dipotong sedikit. Kalau di Perancis punya jajahan Guinea atau misalnya Aljazair gitu kan, hubungan dengan penjajahnya kan baik Mbah. Sehingga negara penjajah itu menjadi pintu door opener buat ke Eropa. Kalau kita sama Belanda kan nggak hubungan baik nih. Seharusnya kalau hubungan baik kan kita sama Belanda bisa bermain di Belanda untuk bisa bermain di Eropa gitu Mbah. Ya, dia melihat bahwa Nigeria atau Aljazair lah, sama Ghana lah ya, itu kan semua Perancis ya. Itu bagaimana caranya orang Ghana ke Belandanya, kalau Belandanya Indonesia lah, kan gitu. Nah itu harus dibikin seperti itu. Bukan yang sudah lama sekarang dianggap yang istilahnya selain naturalis apa namanya? Diaspora juga berbeda, gitu loh. Diaspora itu menurut ini Dino Patijalal. Ya, dia kan yang pencetus diaspora. Ya. Oke. Diaspora itu dia belajar, dia orang Indonesia nih, SD, SMP, SMA, mungkin sudah kuliah. Ketika dia belajar ke luar negeri, yang saya tangkap nih diaspora itu, habis itu dia nggak balik, ya kan? Ternyata di sana dia berkarya cemerlang, tapi dia kecilnya di sini gitu loh. Itu diaspora. Dipanggil lagi nih sama negara, lu bangun dong, lu udah sukses di sana. Kayak Habibie lah ya. Nah, kayak Habibie. Nah, beda sama naturalisasi diaspora itu gitu loh. Ya kan, diaspora yang naturalisasi yang di banyak negara itu bukan naturalisasi. Naturalisasi yang sekarang dibikin itu yang Indonesia ini mencari, jadi apa ya? Jadi kayak pemulung. PSSI itu pemulung. Belum tentu itu barang jadi, belum tentu itu dia emas, ya, tapi itu adalah ampas. Ampas bagi negara sana. Bagi negara sana. Ya kan? Pemulung dipungut nih satu, siapa tahu masih ada emasnya dikit lah gitu. Kira-kira gitu loh. Tapi untuk membangun sebuah tim ya, siapapun sekarang di medsos nih kan gila nih gitu. Kenapa Ramadan Sananta dicoret? Dia kan top skor bla 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 apa segala. Terus kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil? Masalahnya apa gitu kan? Ini pasti ada sesuatu. Banyak lah intrik, isu, gosip gitu lah. Tapi pendengar radio Bolako ID dan pemirsa Cucome Channel itu di Belanda itu pemain-pemain yang kita bilang tadi sampah itu memang sudah diriset. Masih ingat nggak Irfan Bakdim? Ya. Ya kan? Dia waktu di akademi, dia dapat nih talent dari Ajax Amsterdam. Oke, di usia berapa? Ternyata di usia di bawah 17, ya kan?
dia mencoba mau masuk kasta, ya kan, kasta yang lebih selektif lagi untuk jadi substitute di tim junior, ya kan, dia sudah gugur. Tapi orang Indonesia selalu melihat Ajax Amsterdam, gitu loh. Tapi kan sampahnya katakan dari Ajax di sini juga mungkin lebih bagus, Mbah, gitu. Nah, faktanya belum terbukti. Jadi gini, waktu Bambang Nurdiansyah menjadi pelatih nasional U23 di Pelatnas di Belanda, itu Bambang Nurdiansyah ngomong nih, gue coret Irfan Bakdim. Kenapa? Malas-malasan. Padahal udah masuk gabung sama tim Pelatnas, ya kan? Sementara dari Irfan Bakdim bilang, gue dipaksa cedera, ada surat dokter bahwa gue cedera, ya kan? Tapi gue dipaksa masuk Pelatnas, ya kan? Itu dua sisi yang antik gitu loh kan. Waktu aku bikin naturalisasi riset di Belanda, itu dari video yang aku lihat, itu Irfan Bakdim nggak istimewa. Tetapi kalau head to head dengan anak-anak Indonesia, ya kan, ya lumayan dikit, tapi bukan istimewa gitu. Nah itu kan terjadi gitu loh. Terus pada saat di zaman setelah saya riset ke Belanda naturalisasi, akhirnya kan Nurdin Halid, Alfred Riedel kompromi. Oke, kita bikin naturalisasi, yang dimaksud adalah ada aturan nih yang sudah 5 musim di Indonesia bisa dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, kan itu. Gonzales ya maksudnya. Lahirlah Christian Gonzales gitu loh. Itu dalam posisi setelah saya riset ke Belanda, mereka baru berpikir naturalisasi 3 bulan sebelum Piala AFF 2010. Nah itu yang, ya itu tadi, karena Nurdin Halid ini kan nggak ngerti bola, jadi nggak bisa membangun program, membuat program supaya tim nasional tuh nanti setiap tahun harus ada berapa kali dicoba, match FIFA itu berapa kali. Aturan-aturan konsep itu nggak pernah sampai hari ini nggak pernah di konsep. Jadi ujuk-ujuk kalau sekarang bicara menyesal karena kemarin stadion GBK dipakai oleh konser, tanggal 18 kan, terus dilihat, ya kan, dilihat stadionnya, oh agak rusak dikit, ya kan, tapi nanti sebelum tanggal 6 udah dianggap rapi apa segala. Kalau PSSI memprogram, ya kan, bicara sama lembaga Seknek yang ngurus Gelora Senayan gitu ya, 1 tahun program gue seperti ini. Kan harus dulu orang yang punya program kan harus PSSI, orang dia dapat programnya dari FIFA, AFC, fix 2 tahun sebelum event jadwalnya nggak berubah. Nah itu nggak pernah diteliti sama tim PSSI. Oh ternyata untuk tanggal 6 kemarin tanggal 18 Mei dipakai untuk konser. Tapi kan kita masih punya banyak stadion yang juga bagus, Mbah. Tidak harus ngincar GBK terus, Mbah. Itu tadi. Apa karena di GBK seksi mungkin? Mindset pengurus PSSI tidak pernah ingin membangun sepak bola. Maksud aku tuh itu. Jadi radio bola KID itu sikapnya gini. Apa salahnya? Ini tim nasional nih, uji coba pertandingan resmi di Eropa nih, yang sudah mapan katam dalam membangun pembinaan, kompetisinya rapi, terus sponsorshipnya gila-gilaan, semua orang beli hak cipta, ya kan? Itu harus dicontoh. Psikologi orang-orang bisnis sepak bola udah sampai situ, ya kan? PSSI kan harusnya gini, oke nih, ini kan bicara kalah menang, ya kan, krusial nih. Kalau gue kasih di Solo nih, mencret nih Irak.
cuma dapat 18.000, 20.000 penonton kan. Tapi gila nih supporter Persis Solo nih. Tim nasional yang juga Persis Solo, kira-kira gitu kan. Ya. Nah, ini terornya enak nih gitu loh. Itu nggak dipikirin. Ya mungkin dipikir dari pendapatan tiket juga, Mbak. Ya gini, kalau bicara pendapatan tiket ya kan, dalam membangun sepak bola nggak ada yang instan. Wah, ujuk-ujuk hari ini gue kalau bikin ini nih dapat nih 35 miliar. Besok dia nggak mikirin lagi, besok nggak mikirin lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena kebutuhan tim nasional. Erick Thohir harus sekarang nih di PSSI harus sama timnya menghitung. Tapi kan emang secara logikanya kalau di timnas itu kan tidak bisnis gitu kan. Boleh bisnis tapi jangan di bisnisnya di nomor satu kan. Tapi kemenangan dan pencapaian dari suatu prestasi lebih diutamakan begitu kan. Ya itu tadi, tapi kalau kita bicara cash flow ya kan, PSSI ini kan punya event banyak, punya pengelolaan manusianya banyak, ya kan? Dihitung aja biaya produksinya. 1 tahun kalau tim nasional senior ada event besar, berarti ada pelatnas. Setelah ada pelatnas berarti ada uji coba. Uji coba ada 2, uji coba di dalam negeri atau di kota dia tempat melakukan pelatnas, atau keluar kota atau keluar negeri. Itu dihitung, ya kan? Terus pertandingan resminya kalau ada pra Piala Asia, pra Piala Dunia, pra Olimpiade, kan jadwalnya udah pasti, harga tiketnya udah pasti, hotelnya semua itu kan dihitung, ya kan? Tiket pemain-pemain dari mana saja, karena naturalisasi, oh dari Belanda ada, dari Belgia, semua sudah dihitung fix, ya kan? Itu baru tim senior. Tim 23 berapa biaya produksinya, pelatnas bla bla bla, U20, U17 semua dihitung. Itu baru laki tuh. Yang perempuan tim seniornya semua harus dihidupin, dibiayain praproduksi maupun produksi. Itu kita hitung nih pernah. Itu sekitar 250 sampai 400 miliar per musim. Pernah saya ngitung 400 miliar itu. Tuh, nah, berarti kan kita bukan penghitung yang ngawur, ya kan? Lembaga berikutnya nih FIFA nih, kalau dia menjual tuh waduh kayak pokoknya kalau ada Piala Eropa, Piala Dunia lah ya. Sekarang dia bikin Piala Junior apa segala. Pokoknya yang paling makmur FIFA. Nah, supaya kalau di Indonesia kan timbang. Yang makmur PT Liga Indonesia sama PSSI, yang boncrot-boncrot semua klub yang mencetak pemain untuk mensupport tim nasional. Kira-kira gitu, Pak. Ya, oke. Sementara kita break dulu, Mbak. Sudah cukup banyak kita bicara. Mungkin bisa kita sambung di sesi berikutnya. Oke. Kita juga berikan waktu pada pendengar, juga pada pemirsa untuk mungkin ada keperluan dulu. Kita break dulu dan nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Adios, Radio Bola Co ID dan Cocomeo Channel.